Salam jumpa Ibu Bapak, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Rebon Wisnu, Renungan Berkat Online GKJ Wisma Nugraha. Saya ada di pesisir pantai Malalayang, Kalase, di pinggiran kota Manado. Di belakang saya terlihat Pulau Manado Tua. Dan di Pulau Manado Tua ini konon orang-orang Manado pendatang pertama hadir di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alam sebagai ciptaan Tuhan mendatangkan banyak hal, terutama bagi kita untuk berefleksi bersama tentang kebesaran dan keagungan karya Tuhan. Jika Ibu Bapak Saudara sekalian memperhatikan bacaan dari kitab Mazmur 135 ayat yang ke-6, disebutkan bahwa Tuhan melakukan banyak hal, baik di langit, di bumi, di laut maupun di samudera raya. Banyak hal dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan di sana. Manusia dipanggil dan diutus untuk merasakan segala kebaikan dan cinta kasih Allah. Manusia diundang untuk berbicara dengan alam. Bagaimana caranya kita berbicara dengan alam? Bagaimana kita bisa mendengarkan karya Allah, suara Allah melalui alam? Kebanyakan orang akan duduk diam termenung di tepi pantai. Dan ketika orang diam termenung di tepi pantai, dia akan merasakan kebaikan keagungan Allah di sana. Mari kita hening sejenak dan coba menerapkan itu kepada orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan sosial. Bagaimana jika kita bertemu dengan orang lain, lalu kita memilih untuk lebih banyak diam, tidak cepat bereaksi terhadap sesuatu yang dikatakan atau dilakukannya? Inilah yang namanya pengendalian diri. Di dalam pengendalian diri kita akan menemukan kekayaan makna dan arti. Dalam pengendalian diri berarti kita belajar untuk tidak cepat berkata-kata atau tidak cepat bertindak. Misalnya kita melihat anak kita melakukan satu kesalahan, atau pasangan kita melakukan satu kesalahan, tiba-tiba tanpa sengaja menyenggol gelas minuman. Kalau kita tidak mengendalikan diri, kita bisa spontan berteriak dan menyalahkan mereka. Tetapi kalau kita diam sejenak, kita mungkin akan berpikir untuk segera mengambil kain dan membersihkannya, menolong mereka untuk segera bersikap dan bertindak dengan tepat. Dan setelah itu kita bisa berdialog dengannya. Oh, rupanya dia sedang memikirkan banyak hal, atau rupanya memang dia tidak melihat ada gelas di depannya, tanpa sengaja menyenggol dan menumpahkannya. Ibu bapak saudara sekalian, dengan demikian kita tidak cepat-cepat menyalahkan orang lain, tetapi kita bisa lebih mengetahui dan mengerti apa yang terjadi. Dalam skala yang lebih besar, kalau ini kita lakukan di tempat kerja kita, kalau ini kita lakukan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kebersamaan bergereja dan berkeluarga, maka kita akan belajar untuk mengambil keputusan dengan tepat. Di tengah persidangan majelis misalnya, ketika kita sedang menyusun strategi visi misi untuk kantor atau tempat kita bekerja, di sana kita akan semakin menemukan kekayaan makna. Di dalam diam, di dalam pengendalian diri, Allah berperkara. Allah mengirimkan hikmat dan pengetahuan untuk kita sekalian. Dan biarlah ini menjadi kekuatan perenungan sabda Tuhan pada saat ini. Kita dimampukan belajar dari alam dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Salam dari Manado, Kota Doa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.